wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irsa Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 125 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Riningsi. Beliau adalah seorang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 125 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Yudi sendiri. Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya, Bu ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi. Adapun tujuan yang ingin dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Pak Yudi, materi yang akan saya sampaikan nanti di kelas yang saya ajar adalah bab 3, yaitu materinya terkait dengan present continuous tense. Nah, nanti berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya susun, ada 5 tujuan yang ingin saya capai di akhir pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi present continuous tense dalam interaksi lisan dan tulis. Berikutnya, yang kedua, peserta didik dapat menggunakan present continuous tense dalam interaksi lisan dan tulis. Yang ketiga, peserta didik dapat membaca dan merespon teks tentang kegiatan yang sedang terjadi. Yang keempat, peserta didik dapat menemukan dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dalam teks. Dan yang kelima, peserta didik dapat mengkomunikasikan ide melalui paragraf sederhana dan terorganisir. Begitu tujuan yang ingin saya capai, Pak. Oke, baik. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi nanti? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai, saya akan menggunakan 2 macam, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuan, pertama siswa dapat mengidentifikasi, membaca, dan merespon penggunaan present continuous tense. Berikutnya, siswa dapat menemukan dan mengevaluasi ide dan informasi spesifik dalam suatu teks. Nah, pada area keterampilan, siswa dapat membuat sebuah dialog atau percakapan berdasarkan situasi atau gambar yang disediakan atau dipilih, dan juga membuat sebuah teks terkait present continuous tense secara tertulis. Lalu siswa mempresentasikan hasil tulisan mereka secara lisan. Biasanya mereka akan maju di depan kelas gitu Pak, jadi di depan teman-teman semuanya. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai ini adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Ya, aspek keterampilan pada siswa yang Ibu nanti ajarkan. Nah, saya ingin mendengar Bu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Baik, strategi pembelajaran yang disiapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya juga akan melakukan pembagian kelompok gitu Pak, sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Lalu untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model discovery atau inquiry learning atau model berdasarkan penemuan. Lalu untuk metode pembelajarannya, saya akan menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model pembelajaran tadi Bu, inquiry ya? Discovery. Ya. Dan juga dengan model diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti Bu? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan adalah beragam gambar dan video
terkait aktivitas atau kegiatan yang sedang dilakukan baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lainnya. Lalu juga ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, PowerPoint, laptop, dan tentu saja papan tulis. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan itu Bu Rini akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa, Bu? Baik, saya bisa di hari Selasa pada jam ketiga dan keempat. Jam ketiga dan jam keempat ya, Bu ya. Oke, jadi nanti hari Selasa depan Bu ya di kelas 8B pada jam ketiga dan keempat saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas Bu ya. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu ini. Nah, setelah itu nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik Berton. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Baik, sepertinya saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan, juga nanti terkait juga dengan alur kegiatan pembelajarannya berdasarkan pembicaraan kita hari ini. Oke. Terima kasih Bu Rini atas waktunya ya, dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi Bu ya. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Selasa jam 3 depan Bu ya. Oke, terima kasih, semoga lancar saat mengikuti kelasnya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Miss. How do you feel today? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you very much. Okay, before we start our lesson, as usual, we would like to start our day and our activity by praying to God. Captain of the class, would you please lead the prayer? Okay, friends, before we study today, let us read please together. Please start. Please finish. Greet the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Okay, class. First of all, I would like to check your attendance today. So, who is absent today? Melissa, Emma Priyadi, and Iqbal. What's wrong with them? The three of them are sick. Tiganya sakit ya. Okay, so there are 3 students and they are sick today, so they cannot come today with us to study English. Okay, mudah-mudahan mereka yang sedang sakit hari ini cepat diberikan kesembuhan sehingga bisa bergabung dan belajar dengan kita besok di sekolah. Amin ya Allah. Okay, class, before we start our lesson today, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, saya akan mengajak kalian untuk menumbuhkan kesadaran diri kalian agar fokus untuk belajar, terutama sekarang adalah belajar bahasa Inggris di ruangan ini pada hari ini sekarang juga. Are you ready? Yes, I'm ready. Baik, silakan duduk dengan nyaman. Duduk dengan nyaman, senyaman kalian. Silakan pejamkan mata kalian. Pejamkan dengan perlahan. Lalu tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Perlahan. Tarik 1 kali lagi. Tarik nafas yang dalam. Lalu hembuskan. Baik, jika kemarin kalian
sekolah maupun di rumah. Tarik nafas kembali yang dalam. Hembuskan. Yakinkan diri kalian dan ucapkan dalam hati bahwa saya ingin fokus dalam belajar. Ucapkan 3 kali dalam diri kalian, dalam hati, dalam pikiran kalian. Kalimat saya ingin fokus dalam belajar. 3 kali. Saya ingin fokus dalam belajar. Saya ingin fokus dalam belajar. Baik, tarik nafas kembali yang dalam. Hembuskan. 1 kali lagi, tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Baik, silakan kalian buka mata kalian dengan perlahan. Silakan dibuka matanya dengan perlahan. Baik, apa yang kalian rasakan barusan? Hah? Ketenangan. Nah, temannya bilang ketenangan ya. Baik, mudah-mudahan ketenangan ini bisa membawa kalian dalam fokus menyimak penjelasan yang saya berikan pada hari ini, dan mudah-mudahan ilmu juga yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik, diserap dengan baik sehingga bermanfaat dalam hidup kalian. Amin ya robbal alamin. Oke kelas, pada ini kita akan belajar materi baru, hubungannya juga dengan materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu tentang apa? Simple present tense. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru yaitu present continuous tense. Oke, sekarang coba diperhatikan Miss Rini. Look at Miss Rini. Okay, look at me. What am I doing now? What am I doing now? What am I doing now? Yes? Yes? Talking? I am talking. Okay, I am talking. Okay. Look at Kanara. What is Kanara doing? Kanara is sitting. Kanara is holding a pen. Okay, correct answer. Ya, jawabannya betul semua tuh. Kanara is sitting, betul nggak? Oke, perhatikan kalimatnya. Kanara is sitting atau Kanara is holding a pen. Tadi Miss Rini? Miss Rini atau I am is talking. Oke, betul semua ya. Oke, kira-kira hari ini kita akan belajar apa tadi? Ya, belajar kata kerja yang memiliki ciri khas khusus, yaitu berakhiran dengan ing. Nah, membutuhkan kata bantu. Kata bantunya ada apa ya tadi? Apa aja ya tadi? Nah, ada tuh kata-kata bantu berdasarkan kalimat-kalimat yang berbeda tadi. Oke, yuk sekarang tolong perhatikan tayangan berikut. Oke class, pay attention to the picture. What picture is that? What is the way? She is playing badminton. Good job. Okay, next. Okay, what is the boy doing? What is the boy doing? Yes. Yes. He is eating noodle. Ulangi kalimatnya. He is eating noodle. Okay, he is eating noodle. He is eating noodle. Baik, coba kalian perhatikan kalimat yang saya tuliskan berdasarkan gambar yang sudah kalian lihat. Silakan dilihat kalimatnya. Apa persamaan dari kalimat-kalimat tersebut? Kata kerja kenapa?
tujuan pembelajaran yang ingin saya capai selama kita belajar pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi present continuous tense dalam instruksi interaksi lisan dan tulis. Lalu yang kedua, kalian dapat menggunakan present continuous tense dalam interaksi lisan dan tulis. Yang ketiga, kalian dapat membaca dan merespon teks tentang kegiatan yang sedang terjadi. Nanti teksnya itu bisa berupa dialog atau bisa berupa teks ya tentang kejadian yang sedang terjadi. Berikutnya, siswa dapat menemukan dan mengevaluasi ide utama. Nah, biasanya kan ini ide utama tuh dari teks-teks ya, entah itu dialog ataupun teks genre gitu ya. Lalu peserta didik dapat mengkomunikasikan ide melalui paragraf sederhana dan terorganisir. Baik, itu tujuannya. Berikutnya, manfaat. Apa sih manfaatnya belajar present continuous tense? Kira-kira apa kalau kalian nggak membaca ini? Kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, kalian dapat mengkomunikasikan kegiatan yang sedang terjadi nih dengan rasa penuh percaya diri. Kenapa bisa percaya diri? Karena kalimat yang kalian ucapkan atau kalimat yang kalian tuliskan itu sudah tersusun dengan baik sehingga mudah dipahami oleh orang lain. So others can understand you better ya. Jadi orang lain itu bisa memahamimu dengan lebih baik jika kalimat kamu tersusun dengan baik. Tapi ya tentu saja kalau kalian belajarnya hanya seminggu sekali, kira-kira bisa nggak membuat kalimat dengan struktur yang rapi sekali? Bisa nggak? Nah, berarti caranya harus bagaimana? Harus berlatih. Berarti caranya bagaimana? Bisa bicaranya dengan siapa, Miss? Dengan teman-teman di sekolah, dengan guru, atau dengan teman les, dengan teman lain, bahkan dengan keluarga di rumah. Selain bicara, juga sering menulis. Kalian suka menulis nggak? Do you like writing? Yes. Nah, ini dia contoh kalimatnya. Silakan dilihat. Yang namanya kalimat itu ada 3 polanya, yaitu polanya yang positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Dalam bahasa Inggris kalimat tanya disebut dengan istilah interrogatif. Positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Silakan dibaca contoh kalimatnya. Kita mulai dari yang positif dulu. Bunyinya apa? Silakan dibaca. Oke, now let's go to the negative sentence. Negatif, kalimat negatif. Silakan dibaca, Zaki. He is not very visible in words of his own soul. Very good. Tepuk tangan dulu dong. Ya, oke. Sekarang kita beralih ke kalimat tanya. Kalimat tanya. Siapa yang mau baca? Reman, silakan Reman. Is Fakti reading a article in front of his house door? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Any questions? Ada pertanyaan? No questions. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung mengerjakan LKP. Are you ready? Silakan nanti didiskusikan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang mendominasi ataupun tidak ada yang diam saja. Semuanya aktif mengerjakan dan bekerja sama. Ya? LKPD-nya sudah kalian terima, silakan dikerjakan LKPD 1. Silakan dikerjakan LKPD 1. Di sana ada beberapa pertanyaan, yaitu kalian diminta untuk melengkapi kalimat rumpang. Silakan didengarkan penjelasan di sini ya. Untuk LKPD 1 di sana disediakan beberapa nomor. Tugas kalian adalah melengkapi kalimat rumpang tersebut dengan kata kerja dalam kurung. Nah, itu yang dalam kurung adalah kata kerja. Berarti tugasmu menambahkan apa di sana? Menambahkan kata jatuh atau tubinya. Lalu setelah itu tambahkan kata kerjanya. Kata kerjanya kan sudah disediakan. Tugasmu berarti ngapain tuh? Kata kerjanya diapain? Tambahin. Very good. Sampai sini di understand? Yes. Ya, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit.
Oke, ready sekarang? Oke, kita bahas jawabannya. Ada yang mau maju? Ada yang bersedia maju tanpa diminta? Oke, silakan. Tadi kalau pakai Nabila ya. Udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan jawaban kami. Nomor 1, Amin and Sita are making a cake for the party. Boleh ya. Kedua, I am waiting for uninstall for me. In progress. We are ready to press. Well, planning for this holiday. The sun is shining beautiful today. Suaranya louder, lebih keras. Since Rehan is in the kitchen, he is cooking the dinner. Oke. Salma is baking. I also want. Oke, next number 8. He is calling some ball. Oke, number 9. My little sister is very overgrown. The girl is sweeping the floor. Oke, dan Ya, jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konfirmasi ya
Let's together. Press start. Press finish. Go to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Desa sebagai kucing LB, saya LB. Saya hormati Ibu ini sebagai guru di sini dengan sejawat Pak Desa akan dilakukan coaching masa sebelum di sini. Terima kasih Pak Esa, ini sesi coaching pra supervisi yang sudah dilaksanakan. Saat supervisi observasi sudah dilaksanakan, jadi ini di hadapan PP ada praktik Pak Esa harus melakukan pasca supervisi. Saya kira materinya untuk melaksanakan pasca observasi ini, untuk melaksanakan coaching saya serahkan kepada Pak Esa. Monggo dimulai Pak Esa. Ya, terima kasih Pak Berton atas waktu yang diberikannya. Baik, Bu Rini, saya akan langsung saja mewawancarai Bu Rini setelah kita melaksanakan pra observasi dan observasi di kelas Bu ya. Kali ini saya akan coba untuk melaksanakan wawancara pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Baik Pak, terkait dengan hal itu, awalnya saya memang merasa tegang, tapi alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Oke, baik, namanya sudah tapi berjalan baik Bu ya. Baik Bu, yang kedua bisa diceritakan Bu, bisa diceritakan kembali nggak Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, Pak. Untuk tahapannya, saya menyiapkan perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya, saya mengembangkan kepada area pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuan, itu siswa dapat mengidentifikasi, membaca dan merespon penggunaan present continuous tense. Lalu berikutnya, siswa juga dapat menemukan dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dari suatu teks. Lalu pada area keterampilan, siswa dapat membuat sebuah dialog atau percakapan berdasarkan situasi atau gambar yang disediakan atau diberi oleh siswa dan juga membuat sebuah teks terkait present continuous tense secara tertulis, lalu siswa mempresentasikan hasil tulisan mereka secara lisan. Oke, baik Bu, ini lumayan baik dulu ya, dari area pengetahuan ada, terus mengidentifikasi Bu ya, terus pada area keterampilan juga siswa dapat membuat sebuah dialog Bu ya, berdasarkan situasi atau gambar yang disediakan. Baik Bu, menurut Ibu sudah sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu yang sudah disampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Sudah melihat dari yang kemarin sudah terjadi, sepengamatan saya sudah berjalan dengan baik, tetapi memang masih ada kekurangan atau hambatan-hambatan. Oh, masih ada kekurangan atau hambatan-hambatan? Iya, bisa ditanyakan. Baik, menurut Ibu sendiri apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas itu? Ya. Baik, kekurangan atau hambatan yang saya hadapi di kelas yaitu masih terdapat beberapa siswa yang minat belajarnya rendah Pak. Jadi di mana dia tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar sehingga tidak aktif di kelas. Jadi siswa tersebut hanya mengandalkan teman dalam satu kelompoknya saja. Itu ya dalam minat siswa ya. Mengapa bisa hal itu bisa terjadi Bu? Mengapa siswa tersebut tidak aktif dan tidak ingin terlibat itu dalam diskusi atau gimana itu? Baik, kalau menurut saya sih ada beberapa faktor ya Pak yang menyebabkan siswa kurang aktif atau tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yaitu yang pertama, dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang banyak dalam satu kelompok itu menyebabkan siswa tersebut mengandalkan temannya saja. Lalu
takut untuk menjawab karena khawatir jawabannya salah gitu. Lalu yang keempat, tidak paham materi yang diajarkan. Oke, Itu yang baik. saya sampaikan. Baik Bu, itu faktor-faktor atau kendala-kendala dalam menghadapi siswa yang kurang aktif Bu ya, ada rendah minat, terus ada kurang percaya diri gitu ya, dan belum ada yang paham ya materi yang sudah baik. Terus Bu, di sini saya akan coba bertanya kembali. Ini apa rencana untuk proses kegiatan belajar mengajar selanjutnya Bu, sekaligus solusi terhadap hambatan yang Ibu temui dalam proses pembelajaran yang kemarin dilakukan? Saya akan melakukan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalkan saya akan bagi kelompok berdasarkan gaya belajar anak gitu, gaya belajar siswa. Ada yang gaya belajar visual, ada yang gaya belajar auditorial dan kinestetik. Sehingga nanti siswa akan merasa lebih nyaman. Gitu. Saya akan sesuaikan dengan kenyamanan siswa tersebut. Nanti jadi saya dan siswa akan bertanya jawab. Nanti tuh enaknya itu seperti apa? Apa yang buat kalian bisa ikut aktif yang seperti apa? Jadi kami nanti akan sharing itu Pak. Nah, dan kesepakatan yang nanti akan kami buat bersama. Oke, baik. Berarti udah jelas tuh ya solusi yang Ibu sampaikan tadi, rencananya akan Ibu laksanakan nanti dalam memberikan solusi untuk siswa yang tidak aktif atau kendala-kendala. Nah, tadi saya mencatat Ibu akan merencanakan mungkin dalam gaya belajar siswa, baik itu bagi kelompok visual, auditorium, ataupun estetik, dan adanya diskusi dengan siswa dalam proses belajar yang nyaman seperti apa. Nah, di sini kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Baik Pak, kalau untuk waktu tepatnya itu belum saya tentukan Pak ini, tapi insya Allah secepatnya akan saya laksanakan. Oke, baik. Menarik juga Bu ya. Saya sudah jelas sekali dari wawancara ini. Saya sudah tidak sabar juga menunggu hasil dari yang sudah Ibu rencanakan tadi. Nanti ditunggu kabar-kabarnya Bu ya. Setelah melaksanakan rencana itu nanti saya tunggu. Semoga Ibu bisa berbagi. Terima kasih Ibu atas waktunya dan terima kasih juga atas persiapan Pak Soros. Ya, sama-sama Pak ini. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Untuk itu mohon pendapat Bapak dan responnya setelah kami melakukan wawancara pasca observasi. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Terima kasih Bu Rini sudah melaksanakan pasca observasi dengan coachingnya. Setelah saya lihat, saya amati ya. Jadi coaching ini sudah berlangsung dengan sempurna. Kenapa Bapak katakan yang sempurna? Sudah jelas dia ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilakukan. Jadi dalam hal ini sudah kelihatan rencana pengembangan. Di area mana yang dikembangkan tadi Pak Esa sudah menggali identifikasi ya. Kemudian rencana pengembangan berikutnya sudah. Kemudian Ibu juga sudah jelas dari rencana pengembangan sudah mengambil tanggung jawab. Jadi saya tentu semua sebagai pengadar praktik apresiasi dengan coaching ini di pasca supervisi. Nanti digabungkan videonya waktu Bapak melakukan diklat observasi saat observasi dengan pasca ini, digabungkan nanti videonya dan saya akan membuat penilaian di LMS. Saya kira cukup dari saya.